Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan hari ini. Berterima kasih bukan hanya karena Tuhan sudah menjawab setiap keinginan doa kita, tapi juga berterima kasih walaupun kita belum baik-baik saja, walaupun doa kita belum dijawab, karena kita bersuka cita bukan karena keadaan kita, tapi karena sukacita kita datang dari Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Baik, kita akan memuji dan memuliakan Dia. Kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Karya Tuhan. Hari yang lalu, hari depan. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise from them spring. Fresh from the world. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the morning, praise from them singing, fresh from the world. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Roma 10 ayat 17. Mari kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jemaat silakan duduk. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih, puji syukur Tuhan, kami mau panjatkan kehadirat Tuhan pada pagi hari ini, yang sudah menuntun kami, memimpin kami di dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing, untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan pada menjelang siang hari ini di Gereja Pau Kemang Pratama. Kami ingin bersekutu ya Tuhan untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Urapi kami ya Bapa, sertai kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Bapa yang menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, agar apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami terima pada kebaktian ibadah raya kami pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami masing-masing. Kami juga mohonkan doa Tuhan, berkati Bapak Pendeta Ernest yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Bapak memberi kekuatan, kesehatan, terang pikiran bagi dia untuk dapat menyampaikan firman Tuhan yang kami juga perlukan ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, berkati kami ya Tuhan, terangi kami pikiran kami. Biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan dapat menjadi pegangan di dalam selangkah kehidupan kami hari lepas hari. Sertai kami ya Tuhan semua di dalam ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, dapat kami resapi, kami jalani dalam penyertaan Tuhan. Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini dalam pengasihan Bapa. Hanya di dalam kasih karunia Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Baik, kita siap untuk memuji Tuhan. Mari beri kita tepuk tangan yang terbaik Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita sungguh besar. Mari boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia besar, Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar. Dia sungguh amat besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini segenap. Allah kita sungguh amat besar, kuasa besar, Dia besar. Sesuatu tercipta,
pagi katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Ajaib Kau Tuhan, tak terbayang kuasa-Mu Tuhan. Mari kita tetap bertepuk tangan, memuliakan Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, hanya Kau. Mari jemaat Tuhan nyatakan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau adalah Raja atas kami Tuhan. Hanya Kau. Nyatakan semua. Ajaib Kau Tuhan, Dia agung dan perkasa. Sumber kemenangan-Ku, layak berkuasa. Dia memerintah selamanya, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kau yang mulia. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan-Ku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dialah sumber kemenangan kita. Kau sumber kemenangan-Ku, layak berkuasa tak selamanya. Yesus, Yesus.
mulia, Raja mulia, Raja mulia. Glory, haleluya. Silakan duduk. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ernest Kris Sutanto. Mari kita mendengarkan firman yang akan disampaikan. Kita boleh buka hati dan buka. Kami akan menyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Mari jemaat Tuhan boleh angkat pujian ini bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan. Kami tak pernah ragu dengan janji-Mu. Percaya akan rencana-Mu Terbaik bagiku, tak pernah ku ragukan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Tak pernah ku takutkan, hidup sepenuhnya percaya akan rencana Tuhan. Percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Hanya katakan sembah dan puji, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. sembah dan puji Dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. sembah dan puji, Dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan Yesus Tuhan adalah Raja. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Dan kami tahu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami bersama-sama datang beribadah. Untuk kami menaikkan syukur kami kepadamu. Untuk kami bersama-sama menaikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapanmu pada pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah sukacita Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Bila sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami setiap perkataan firman-Mu. Sehingga ketika kami memahaminya, maka kami akan bersetuju dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, kami akan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan ketika kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, maka kami akan menolong banyak orang untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan menginspirasi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman pada pagi hari ini. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang esa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, saya senang sekali saya bisa berada di tempat ini untuk yang kedua kali.
Jadi yang pertama saya menyampaikan firman Tuhan melalui online beberapa tahun yang lalu. Tapi hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan pelayanan saya bisa bertemu dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta di tempat ini, Pak Dimas dan seluruh penatua serta diaken yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan. Dan kita semua akan belajar. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang hari ini bersuka cita hadir dalam ibadah pada hari ini. Hari ini saya datang dengan istri dan anak saya, bisa berdiri. Puji Tuhan. Oke, sesuai dengan flyer yang Bapak Ibu Saudara sudah baca, nama saya Ernest Kresutanto. Kami melayani di sebuah gereja lokal di Solo dan saya melayani tidak sendiri karena saya masih ada gembala sidang dan satu rekan pelayanan dalam gereja. Jadi kami melayani bersama-sama di gereja itu dan bertumbuh di situ. Dan kami juga melayani dalam pelayanan persekutuan hamba-hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar tentang pelayanan misi kasih Surakarta, di situ kami melayani hamba-hamba Tuhan di pedesaan dan perintisan. Dan hari ini saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi mitra pelayanan kami untuk beberapa waktu ini. Dan kiranya kebaikan dan kemurahan Bapak Ibu Saudara untuk dapat memperhatikan pelayanan di desa Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Demikian perkenalan saya, mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbagi tentang bertumbuh di dalam iman dan berdampak, seperti dari tema yang sudah saya terima. Bisa dibantu slide-nya. Dan kita akan membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Ayat ini berbicara tentang perumpamaan yang sangat menarik untuk kita renungkan sama-sama. Yesus mengajarkan perumpamaan di dalam pasal ini. Dan di dalam ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Di situ Tuhan memberikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain kepada mereka, katanya hal kerajaan surga. Jadi Yesus memberitakan itu tentang kerajaan surga. Jadi selama Yesus melayani di dunia ini, yang Yesus sampaikan adalah tentang kerajaan surga. Memang di dalam pelayanannya disertai dengan mujizat, disertai dengan banyak hal yang membuat orang melihat akan kekuasaan dan kebesarannya. Tetapi tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Ayat ini berkata, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat yang ke-33. Dan ia menceritakan pula perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga. Jadi sebelum Yesus menyampaikan tentang apa isi dari perumpamaan itu, yang dia mulai dengan kata ini, hal kerajaan surga. Jadi inti dari firman Allah ada berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga di sini seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 ikat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat yang ke-35. Ini Yesus mengutip satu ayat di kitab Mazmur. Dikatakan di sana, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan.
Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi pelayanan Yesus adalah membuka rahasia tentang kerajaan Allah supaya semua orang mengerti, semua orang menjadi paham, dan semua orang hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam ayat ini kita bisa belajar dalam kehidupan kita hari ini. Di mana ketika kita memahami ayat firman Tuhan, ketika kita mengerti akan apa yang Tuhan maksud untuk kita renungkan pada pagi hari, Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita akan hidup untuk kita menyaksikan kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia tentang kerajaan Allah. Karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah, di mana kita harus bertumbuh di dalam iman dan berdampak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, klik bisa bantu saya. Kalau kita perhatikan, pernah kita memandang sebuah pohon yang tinggi. Dan pohon itu sangat besar dan rindang. Lalu kita bisa membayangkan dulunya pasti pohon ini berasal dari benih yang kecil. Yang dimana mungkin tidak kelihatan, tetapi kemudian ditabur, dimasukkan ke dalam tanah. Lalu beberapa waktu kemudian menjadi pohon yang besar dan rindang. Lalu kita bisa membayangkan ketika kita di satu tempat pembuatan kue roti, di mana di situ kita bisa mencium aroma kue roti yang baru matang. Kita pasti akan berpikir, pasti ini bumbunya, resepnya, cara pembuatannya begitu mahir sehingga roti ini begitu nikmat ketika kita bisa menghirup aromanya. Tetapi kita perlu tahu bahwa roti itu bisa mengembang karena sejumput ragi yang diolah bersama-sama dengan tepung. Dan adonan itu menjadi berubah dan mengembang sehingga menjadi roti yang dapat dinikmati. Dari kedua perumpamaan ini tentang biji sesawi dan ragi, kita bisa melihat sebuah rahasia kehidupan yang tersembunyi dalam ciptaan Tuhan. Di saat kita merenungkan dan kita memahami bahwa hidup kita ini bernilai dan berdampak. Sesungguhnya kehidupan kita ini Tuhan ciptakan untuk kita memiliki iman yang bertumbuh. Dari mana kita sudah mengalami keselamatan, kita sudah ditebus, kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah disebut sebagai orang beriman. Orang beriman harus bertumbuh di dalam firman Allah sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita bertumbuh di dalam firman Allah dan kebenaran, di situ kehidupan kita menjadi berdampak. Biji sesawi adalah sesuatu yang sangat kecil, sederhana, kemungkinan tidak dianggap. Contoh misalnya ketika kita memakan buah, lalu ada bijinya kecil, lalu kita abaikan begitu saja. Kita buang begitu saja. Tapi tanpa kita sadari ketika kita membuangnya di satu tempat, kita abaikan begitu saja, justru akan membuat terjadi sebuah potensi yang sangat besar, potensi pertumbuhan dan berdampak yang luar biasa. Biji sesawi itu bisa menjadi sebuah pohon yang besar dan banyak hewan bahkan orang bisa ada di bawahnya dan burung-burung bisa tinggal di pohon itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita di mana kita merindukan sesuatu di mana hidup kita ini kita mau berdampak. Kita ingin hidup kita ini berdampak, tetapi banyak dari kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita ingin hidup kita ini menjadi orang Kristen yang menjadi jawaban. Menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi orang Kristen yang memiliki pengaruh yang baik bagi orang lain. Tetapi terkadang dalam diri kita tidak tahu bagaimana caranya untuk kita bertumbuh di dalam iman, lalu kita menjadi orang yang berdampak. Orang yang bertumbuh di dalam iman lalu berdampak, apakah harus menjadi orang yang hebat? Atau menjadi orang yang terkenal? Atau memiliki jabatan yang tertinggi?
dalam struktur masyarakat atau di dalam kehidupan gereja. Apakah kehidupan yang berdampak, iman yang bertumbuh itu hanya dimiliki oleh para pendeta saja, rohaniawan di dalam gereja saja, atau orang-orang yang memiliki kehidupan rohani yang lebih daripada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-13 ini, Yesus memusatkan pengajarannya tentang nilai kerajaan Allah. Di mana dia memberikan perumpamaan tentang penabur, yang kemudian gandum dan ilalang, biji sesawi dan ragi. Dan dari perumpamaan itu kita bisa tahu bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berharga, bernilai, dan harus bertumbuh di dalam iman, kemudian harus membawa dampak. Klik, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ketika di dalam kehidupan kita ini kita mau kehidupan kita ini berdampak, bertumbuh di dalam iman. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, bertumbuh dalam iman itu harus berawal dari pencarian yang intim kepada Allah. Kalau kita membaca Matius pasal yang ke-13 ini, kita harus membaca Yohanes pasal yang ke-6. Karena ada rangkaian struktur kronologi dari ayat ini. Matius pasal yang ke-13, pengajaran tentang perumpamaan itu ditulis sebelum mujizat 5 roti dan 2 ikan. Setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus berbicara kembali untuk dia menyampaikan tentang roti kehidupan. Ada satu maksud di mana ketika Tuhan menyampaikan pengajarannya tentang nilai kerajaan Allah, dia ingin memilih orang-orang yang mau dan memahami apa itu nilai kerajaan Allah. Maka ketika dia memulai pengajarannya kepada banyak orang itu, dia memulai tentang perumpamaan. Perumpamaan di sini adalah sebuah cerita yang Yesus sampaikan untuk semua orang tahu dan memahami. Tetapi sesungguhnya di dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus, Yesus hendak memilih orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk dia mau belajar tentang firman Allah. Maka kalau kita perhatikan di ayat-ayat bagian terakhir, setelah seluruh rangkaian tentang perumpamaan itu ditulis, Yesus para murid itu datang ke rumah Yesus, lalu di situ Yesus mengajar secara pribadi. Di rumah Allah Yesus mengajar secara pribadi. Setelah itu terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan. Setelah terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengajar kembali tentang roti hidup. Dan kalau kita perhatikan di Yohanes pasal yang ke-6 ayat bagian terakhir, banyak orang yang meninggalkan Yesus pada waktu itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pengajaran Yesus keras. Karena orang-orang pada waktu itu hanya mencari mujizat, tapi bukan salib. Mereka hanya mencari pertolongan, tetapi tidak mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka hanya mencari hal-hal yang fenomenal pada waktu itu, tetapi tidak mau sungguh-sungguh untuk duduk diam di kaki Tuhan. Dan Yesus menyampaikan ini kepada para murid, supaya mereka benar-benar menjadi murid yang pada nantinya akan menjadi saksi-saksi Kristus yang akan mewartakan tentang kerajaan Allah. Demikian dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mengajak kepada kita untuk kita hidup di dalam nilai kerajaan Allah melalui firman-Nya, melalui kebenarannya, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan melalui pertolongan dan mujizat-Nya. Satu contoh terjadi, orang Israel di padang gurun itu selama 40 tahun. Mereka melihat mujizat. Apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Ada tiang awan, tiang api, kemudian di mana Tuhan memelihara mereka setiap pagi diberi makan mana. Kemudian selama 40 tahun alas kaki mereka tidak rusak. Ada sebuah penafsiran mengatakan selama 40 tahun itu ada batu yang menggelinding bersama dengan mereka selama mereka berjalan, dan batu yang menggelinding itu mengeluarkan air.
Di ayat di dalam kitab Kejadian kan kita tidak dapat cerita itu. Tetapi ada sebuah cerita tradisi menjelaskan selama 40 tahun ada batu yang menggelinding, yang menyertai mereka. Dan batu itu mengeluarkan air. Dan di situ orang-orang Israel dapat minum. Pertanyaan saya, apakah mereka masuk tanah Kanaan? Tidak. Karena mereka hanya mencari pertolongan. Tetapi tidak sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Untuk menjadi orang yang bertumbuh dan berdampak. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang mencari keintiman dengan Tuhan. Di dalam ayat 34 dikatakan, Yesus menyampaikan semua perumpamaan kepada orang banyak itu, tapi tanpa penjelasan. Perhatikan, setiap perumpamaan itu pasti tanpa penjelasan. Maka murid-murid yang sejati itu datang ke rumah Yesus di Kapernaum menurut penafsiran. Dan mereka belajar di sana untuk mereka menanyakan sesuatu. Untuk mereka belajar sesuatu secara mendalam. Kenapa? Karena iman yang sejati tidak bertumbuh hanya dengan mendengar cerita-cerita rohani yang bagus saja. Tetapi butuh sebuah pengalaman. Jadi iman akan bertumbuh ketika kita menanggapi undangan Tuhan untuk mencari, bertanya, dan merenungkannya. Ketika kita sudah merenungkannya, kita akan melakukannya. Di situ kita akan mendapatkan sebuah kebenaran yang hidup. Sebuah kebenaran yang nyata. Di mana dari biji sesawi ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Di mana benih itu tidak bisa tumbuh sendirian. Dia membutuhkan tanah yang baik. Dia membutuhkan air yang cukup. Kemudian dia membutuhkan sinar matahari. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita hidup membutuhkan firman Allah yang akan menuntun kehidupan kita. Maka ketika kita hidup di dalam firman Allah. Kitab Mazmur berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka apa saja yang kau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Kata berhasil bukan berbicara tentang berkat secara materi. Dalam bahasa aslinya memiliki pengertian begini. Kita akan mengalami pelipat gandaan di dalam iman, pengertian, dan kebenaran. Bagi Tuhan berkat materi itu mudah. Bagi Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian itu mudah. Tetapi memberikan pemahaman akulah kebangkitan dan hidup. Itu perlu waktu, perenungan, kesungguhan untuk kita mencari Tuhan. Itu baru iman kita bertumbuh. Klik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di mana itulah yang diajarkan oleh Paulus. Di mana iman yang mencari pengertian. Ketika kita membuka hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Hati yang selalu merindukan pengertian dari Tuhan setiap hari. Maka hidup kita yang pertama akan berakar. Firman itu membuat kehidupan kita menjadi kuat. Kita hari ini hidup dalam banyak tekanan, banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak problematika yang terjadi. Ketika orang hidup di dalam firman, lalu firman itu mengakar dengan kuat. Maka dia akan memiliki iman yang teguh. Memiliki integritas, hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya sampai di situ saja, ada sebuah pertumbuhan. Iman itu harus bertumbuh. Karena persoalan itu datang silih berganti. Ingat firman Tuhan berkata, semakin hari dunia semakin jahat. Itu artinya menandakan bahwa kehidupan dunia ke depan tentunya tidak akan lebih baik dari keadaan yang sekarang ini. Tetapi yang harus lebih baik adalah keteguhan iman kita. Sehingga ketika masalah itu datang, kita bertumbuh di dalam iman. Sebesar apapun masalah yang terjadi, kita mampu untuk kita menghadapinya. Dan kita mampu untuk kita melewatinya. Dan setelah itu kita akan berbuah di dalam firman. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari,
tantangan, kesulitan yang kita hadapi, lalu kita berakar di dalam firman, kita bertumbuh di dalam iman, maka ketika kita ada di dalam kehidupan ini, kita bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Itu artinya kita berbuah di dalam firman. Jadi sekali lagi saya katakan begini, iman itu bertumbuh bukan karena kita mendengar cerita dari mimbar, tetapi hati yang lapar untuk menemukan sang pencerita di dalam doa yang sunyi. Artinya kita perlu waktu untuk kita bersaat teduh, berdiam diri, untuk membiarkan Tuhan berbicara kepada kita, menguatkan dan meneguhkan iman kita. Maka tadi kita sudah membaca di bagian awal, iman timbul dari mendengar akan firman Allah. Untuk sampai kita bisa mengerti pengertian yang benar tentang firman Allah, kita perlu mendalam untuk kita memahami firman Tuhan. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Klik yang kedua. Di dalam kehidupan kita harus tahu tentang pola kerajaan Allah. Jadi supaya hidup kita ini bertumbuh di dalam iman dan berdampak, kita harus tahu tentang pola kerajaan Allah. Kita lihat biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang kecil dari dari jenis biji-bijian yang lain. Tetapi setelah biji itu bertumbuh menjadi pohon, burung bersarang di cabang-cabang pohon itu. Lalu kita lihat ragi. Ragi hanya sejumput, diaduk ke dalam tepung 3 ikat. Maka seluruh adonan itu menjadi khamir. Demikian pola dalam kerajaan Allah. Sesuatu yang kecil, tersembunyi, bertahap, namun dampaknya yang luar biasa. Contoh satu kisah Daud. Daud itu dididik Tuhan dalam satu kesendirian. Ketika kakak-kakaknya perang menghadapi Goliat, orang-orang Filistin, di mana Daud? Di padang. Nungguin domba-dombanya. Dia dilatih Tuhan dalam kesendirian. Yang kedua, Allah melatih Daud dalam rutinitas yang membosankan. Tiap hari dia ketemu hewan ternaknya. Apa sih yang bisa diobrolin? Daud mau curhat yang gak bisa ditanggepin. Kemudian disitulah dalam kesendirian dan kebosanan itu, satu pilihan yang Daud lakukan adalah dia bermazmur bagi Tuhan. Yang ketiga, Daud dilatih Tuhan dalam kenyataan. Dia harus berhadapan dengan hewan buas yang mengganggu ternaknya. Kemudian dia singkirkan hewan buas itu dan membuat ternaknya menjadi aman. Dan disitulah Daud menjadi seorang raja. Maka Daud menjadi sebuah standar bagi raja-raja setelah dia memerintah. Dimulai dari Salomo dan selanjutnya sampai perpecahan Israel itu, Daud menjadi standar raja. Untuk dia bagaimana standarnya raja orang Israel itu, standar yang dipakai adalah Daud. Daud pernah berdosa. Daud pernah membuat kesalahan. Tetapi dia yang kecil, tersembunyi, diproses secara bertahap, lalu dia berdampak. Apa yang Daud lakukan? Ketika di dalam kesalahannya, dia bertobat. Dia mau menerima konsekuensinya Tuhan. Dan dia mengakui kesalahannya. Maka terjadi pemulihan yang besar yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa bahwa kehidupan kita mungkin hanya begini-begini saja. Rasanya kok hidup saya ini gak berdampak. Gak ada sesuatu yang dihasilkan dari kehidupan saya sebagai orang Kristen. Atau sebagai orang yang melayani Tuhan. Dibanding orang-orang yang terkenal.
Dibanding orang-orang yang ada di gereja yang lebih terkenal. Yang dimana dipakai Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Allah justru memilih apa yang lemah, hina dan tidak berarti untuk mempermalukan sesuatu yang kuat. Mungkin hari ini kehidupan kita tidak dianggap orang. Mungkin kita diremehkan orang. Mungkin kita tidak dihargai orang. Tetapi satu hal di mana Tuhan mau mengajar kita tentang satu pola kerajaan Allah. Yang di mana Yesus sendiri memberikan keteladanan bagi kita. Dia datang ke dunia sebagai Raja kemuliaan. Lahir di palungan, mati di kayu salib. Lalu bangkit dalam keheningan. Dan kalau sampai dengan saat ini kita ada. Itu dampak dari kuasa kebangkitan Kristus yang kita alami hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertumbuhan iman kita harus mengikuti pola kerajaan Allah. Klik. Kalau dalam pola kerajaan dunia itu pertumbuhan itu selalu melihat kepada sesuatu yang besar. Harus dimulai dari besar dan terlihat. Kemudian mencari popularitas. Kemudian membangun kekuasaan, menunjukkan kehebatan. Tetapi pola kerajaan Allah adalah di mana kita harus mati terhadap diri sendiri. Setia dalam hal-hal yang kecil, dari ketaatan yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh banyak orang dan hanya Tuhan saja yang tahu. Disitulah kehidupan kita diproses, disitulah kehidupan kita dibentuk. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara melayani di tempat yang tidak diperhatikan. Misalnya ngajar anak sekolah minggu. Saya nggak bisa ngajar anak sekolah minggu. Memang bukan karunia saya. Tetapi saya selalu menguatkan guru-guru sekolah minggu. Ketika kamu mengajar anak-anak sekolah minggu. Kamu adalah garis depan. Tempat menanamkan iman untuk pertumbuhan gereja secara alamiah. Jadi guru sekolah minggu memiliki sebuah tanggung jawab. Menanamkan sebuah iman yang benar untuk sebuah pertumbuhan gereja yang alamiah. Mungkin kita nggak bisa melayani di tempat yang lain di gereja. Yang kita bisa lakukan adalah mungkin membereskan lak bangku gereja. Kemudian mengepel gereja, menyapu gereja. Mungkin yang kita bisa lakukan, dilakukan itu saja. Satu kali saya ketemu dengan seseorang. Dia ketemu dengan saya ketika dia mengurus sebuah surat di sebuah kelurahan di kota Solo. Kami ketemu, saya tanya, Pak ngurus apa? Saya ngurus tentang, oh ngurus itu ya Pak, oh iya. Lalu saya ditanya, Bapak siapa? Saya pendeta, gerejanya di mana? Saya tunjukkan gereja saya, Pak boleh mampir silahkan. Lalu kami ngobrol, dia terima Yesus secara pribadi. Awalnya dia hanya ingin jadi Kristen. Tapi setelah kami ngobrol-ngobrol, dia ingin mengenal Tuhan secara dalam. Akhirnya dibaptis air. Hidupnya dipulihkan. Lalu pekerjaannya diberkati. Dia memimpin salah satu direksi BUMN di Indonesia. Setelah lama kami tidak ketemu, dia ketemu saya sudah pensiun. Lalu dia bilang begini, Pak saya sudah pensiun. Saya pengen melayani. Tapi Pak saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa singer. Saya nggak bisa main musik. Saya nggak bisa terima tamu karena saya pemalu orangnya Pak. Saya nggak bisa ngajar sekolah minggu. Saya nggak bisa ngajar sekolah minggu karena saya nggak bisa mengerti tentang dunia anak-anak. Saya tanya, lalu apa yang kamu lakukan hari ini? Saya bersihin gereja Pak. Itu yang saya bisa lakukan. Saya tanya, kenapa? Karena saya mau mengasihi Tuhan. Setelah saya pensiun dari pekerjaan, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Pak. Dengan apa yang saya punya hari ini. Tuhan sudah memberkati hidup saya. Saya menerima Yesus, saya mengenal Dia, hidup saya diubahkan, kemudian saya diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saya mau membalas cinta kasih Tuhan dengan saya melayani Tuhan. Meskipun pelayanan saya tidak dikenal orang Pak. Dia lakukan itu setiap minggu dalam pelayanannya sampai dengan saat ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pola kerajaan Allah adalah di mana klik mungkin dunia tidak melihat kita. Tetapi Allah memandang kehidupan kita. Kita dianggap sebagai ragi yang bisa membawa dampak yang baik. Jadi dunia melihat pohon dari daunnya dan rimbunnya pohon itu. Tetapi Allah membukakan pohon dari biji yang mati ke dalam tanah. Supaya ada sesuatu dampak. Di mana dunia menilai pohon dari daunnya yang rimbun. Tetapi Allah menumbuhkan pohon dari biji yang mati di dalam tanah. Maka jangan takut untuk tersembunyi. Tetapi ketika kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Disitulah kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dalam kehidupan kita. Yang ketiga, klik yang terakhir. Yang kita bisa belajar dari ayat firman Tuhan ini adalah. Di mana ada dampak secara alami. Ketika iman kita sudah bertumbuh, secara otomatis akan ada dampak di sekitar kita. Dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, hasil dari biji sesawi itu adalah pohon yang besar. Hasil dari ragi yang sejumput itu adalah adonan yang dikamirkan. Ketika benih iman itu bertumbuh secara sehat, sesuai dengan pola kerajaan Allah, maka akan ada dampak positif yang terjadi. Di mana tidak perlu dipaksakan dan tidak perlu dipamerkan. Ada pohon yang tumbuh besar. Lalu bilang begini, saudara-saudara, saya tahu pohon yang sudah bertumbuh dan menjadi besar. Marilah kemari datang. Berteduhlah di bawah pohon ini. Dan mari buara burung bisa membuat sarang di pohon saya. Tidak kan? Tetapi pohon itu tetap bertumbuh secara normal. Dan ketika ada orang yang melihat pohon itu. Dikala panas tiba dia bisa berteduh. Ada satu manfaat yang bisa dirasakan dari tumbuhnya pohon yang besar itu. Burung-burung bisa bersarang di sana. Demikian dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Di mana dalam kehidupan kita ketika iman kita bertumbuh hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan. Maka kita bisa berdampak bagi dunia. Dunia sekitar kita hari ini haus akan kasih Tuhan. Haus akan pengharapan. Haus akan kedamaian. Mereka tidak butuh banyak ceramah. Tetapi mereka membutuhkan hal yang membawa damai dalam kehidupan mereka. Satu kali istri saya bilang sama saya begini. Kalau kamu nengokin jemaat sakit, jangan banyak ngomong. Datang rumah sakit bilang, Pak sakit apa? Sudah tahu kok ditanya sakit apa. Gimana Pak? Gimana diagnosa dokter? Pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat dia mengingat kembali apa yang menjadi pergumulannya. Kalau kamu datang ke rumah sakit, temuin orangnya, katakan sesuatu yang baik. Tuhan selalu ada buat Bapak. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada Bapak. Di situ ada penghiburan. Kalau dia cerita, dengarkan. Jangan dikomentari. Dia hanya butuh bercerita supaya bebannya itu bisa terlepas. Nah, saya lakukan. Kalau saya nengok orang sakit, ada satu bapak sakit. Jadi dia ngalamin gagal ginjal. Dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Saya kalau nengokin dia, saya duduk di sampingnya. Gimana Pak? Ya beginilah. Saya bilang begini. Tuhan memberikan kekuatan. Percayalah damai sejahtera. Selalu ada. Makan, teratur, obat selalu diminum segala macam. Saya enggak bilang begini, bersyukur Pak. Saya tahu dia sudah bersyukur. Tetap semangat Pak. Saya tahu dia lebih semangat daripada saya. Saya tahu Pak, jangan menyerah. Saya tahu dia ingin hidup maka dia tidak menyerah. Jadi saya tidak perlu menambah kalimat-kalimat motivasi kepada dia. Yang perlu saya lakukan adalah saya datang membawa damai. Saya datang supaya dia bisa bercerita dan dia mendapatkan kelegaan. Hari ini dunia sedang mengalami itu, banyak orang yang kehilangan harapan dan mencari harapan.
Tapi kita membawa dampak untuk kita menguatkan mereka. Nilai kerajaan Allah itu harus dipraktekkan dalam kehidupan. Supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Ketika kita datang, memberikan doa kepada orang yang mungkin sedang mengalami kelelahan, kelemahan dalam hidupnya. Itu artinya kita mengasihi orang itu yang sedang mengalami kesulitan. Kita berani untuk kita mengampuni kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita tetap hidup jujur di tengah-tengah korupsi yang terus melanda hari-hari ini. Dan kita tetap bersuka cita di dalam penderitaan yang mungkin sedang kita alami. Kehidupan ini mungkin akan membawa dampak. Menjadi pohon yang meneduhkan jiwa-jiwa yang lelah. Jiwa-jiwa yang mungkin hari ini hidup dalam ketidakpastian. Kalau kita menjadi orang yang berdampak, maka kita akan membawa kelegaan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, klik di mana ragi itu adalah sesuatu yang sangat kecil dan tidak kelihatan kalau tidak ditempatkan di sesuatu yang tepat. Ragi itu akan membawa dampak di seluruh adonan itu. Dan ragi itu bekerja dengan diam. Dia enggak teriak-teriakan, tepung aku ragi nih. Nanti kamu akan jadi roti yang enakan enggak? Dia bekerja dengan diam. Secara rohani bekerja dengan diam itu artinya begini. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Untuk kita menghasilkan buah roh. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia harus menghasilkan buah roh. Itulah karakter. Dan ketika kita menghasilkan buah kehidupan itulah, hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dampak itu tidak lahir dari aktivitas pelayanan yang sibuk. Orang yang kelihatan sibuk lalu berpikir bahwa dia orang yang berdampak. Saya dulu berpikir demikian. Saya pikir jadi pendeta itu harus sibuk. Supaya jemaat menilai, pendetaku keren ya. Diundang ke sana kemari, pelayanan ke sana kemari. Lalu ada di sana untuk melakukan kegiatan. Setelah saya berpikir dengan sungguh-sungguh apa arti pelayanan itu. Pelayanan itu adalah ketika kita mau duduk diam, dengar-dengaran dengan Tuhan. Untuk kita taat. Itulah pelayanan yang sejati. Ketika kita membawa dampak ketaatan kita kepada jemaat. Itulah pelayanan yang sejati. Jadi dampak itu tidak lahir dari aktivitas pelayanan yang sibuk. Tetapi dimulai dari karakter yang diubahkan. Kehidupan yang diperbaharui dari hari ke sehari kata Paulus. Oleh sebab itu jadilah ragi yang mengubah tanpa perlu untuk dia menunjukkan identitasnya. Siapa dia? Itulah pelayanan yang berdampak. Yang dibutuhkan dari garam adalah rasanya. Bukan bentuk garamnya. Yang dibutuhkan dari sesuatu yang kelihatan itu adalah cahayanya. Bukan bentuk lampunya. Meskipun dia kecil, sederhana, lilin yang menyala. Kalau ada di tempat yang gelap, pasti dia akan menerangi sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang bertumbuh dan berdampak, itu harus dimulai dari sikap kita untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki pola kerajaan Allah. Meskipun di tempat yang kecil, tersembunyi. Tapi kita mau terus bertahap untuk kita dibentuk, diproses. Sehingga kita mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Jangan iri hati dengan orang-orang yang tampaknya instan. Jadi terkenal, jadi hebat di dalam pelayanan. Tetapi yang kita harus tahu di mana yang sedang ditawarkan hari ini. Dunia menawarkan popularitas. Dunia menawarkan orang bisa menjadi terkenal. Tetapi kerajaan Allah memperkenalkan
sangkal diri, dan pikul salib. Yang ketiga, supaya iman kita bertumbuh dan berdampak adalah di mana kita harus menjadi terang bagi banyak orang melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan. Klik. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Di dalam ketaatan kecil yang tidak diperhatikan, tidak dinilai, dan tidak dianggap, kerajaan surga sedang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sebentar. Pemain musik bisa maju ke depan. Untuk kita bersama-sama menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Selama kami masih ada. Selama masih ada kesempatan. Selama masih ada hal yang dimana Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Kami mau mengerjakan sesuatu yang terbaik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, Tuhan, kalau hidupku selagi aku masih kuat. Oh Tuhan, saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ketika kita menyanyikan lagu ini, kita diingatkan kembali bahwa hidup ini sementara. Ada sebuah kesempatan yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Bertumbuhlah di dalam iman dan berdampak. Itu kesempatan. Kesempatan untuk melakukan yang baik. Kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita taat. Kesempatan untuk kita setia. Kesempatan untuk kita meresponi panggilan Tuhan. Kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Kesempatan untuk hidup ini menjadi berkat. Biarlah Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Katakan sama-sama, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh
hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang menginspirasi kami untuk kami melakukan ketaatan di dalam firman Tuhan. Untuk kami setia dari hal-hal yang kecil. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami kemampuan, tanggung jawab hal-hal yang besar. Hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai biji sesawi dan ragi di tangan-Mu Tuhan. Supaya kami mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau. Bawa kami untuk kami datang mendekat kepadamu. Untuk kami menyelami lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Tumbuhkan iman kami. Bentuklah kami menurut jalan salib-Mu. Dan buatlah hidup kami berdampak. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan ditinggikan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami menyambut barangkali ada jemaat yang baru pertama kali ikut beribadah di Gereja Po Kemang Pratama. Kami persilahkan berdiri untuk kami beri salam. Selamat datang untuk saudara terkasih ada di sebelah kanan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku
Selamat datang saudara terkasih, kiranya Tuhan memberkati dan kami mengundang untuk senantiasa boleh datang beribadah di gereja Po Kemang Pratama. Terima kasih, kita akan memberikan persembahan untuk kita pakai di dalam pelayanan gereja Po Kemang Pratama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar yang sudah menebus kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami mau senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam setiap kehidupan kami, biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saat ini jemaat-Mu akan memberikan persembahan yang akan kami pakai di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami supaya kami boleh senantiasa bersyukur dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini persembahan kami berikan dengan penuh sukacita dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil jemaat maju ke depan, kita berikan pujian ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya hari ini berkat Tuhan melimpah atas hidup kita di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam kegiatan sepekan minggu ini. Warta Jemaat Gereja Po Kemang Pratama sebagai berikut. Ibadah sekolah minggu pada hari ini jam 10 pagi. Ibadah remaja pada hari ini jam 10 pagi di ruang konsistori. Menara doa Rabu jam 8 pagi. Komsel Youth Jumat jam 7 malam. Doa pagi Sabtu jam 8 pagi.
Lomba badminton hari ulang tahun ke-34 Gereja PO Kemang Pratama, Sabtu jam 9 pagi di Gor Genta Rawalumbu. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah anggota Jemaat Gereja PO Kemang Pratama, Sabtu 1 Agustus 2026 pukul setengah 3 di St. Mary's Church, Chilton Foliot, Hungerford, United Kingdom. Atas pasangan Nina Margaret Teresia Situmorang, anak kedua dari keluarga Bapak Anggiat Situmorang, dan Ibu Elsie Kristoria Parhusip, anggota nomor 332, dengan Maximilian Rory Wolger, putra dari keluarga Bapak almarhum Jarvis Wolger dan Ibu Janet Coleman, United Kingdom. Kelas katekisasi CD dan baptis dewasa akan dimulai bulan Agustus 2026. Maka, bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas ini, dimohon untuk segera mendaftarkan diri ke tim sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi terkait pelayanan, baik pelayanan pribadi, pelayanan konseling dan doa, dapat menghubungi Gembala Jemaat. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah nomor rekening Gereja PO Kemang Pratama. Paparan penerimaan keuangan sebagai berikut. Atas nama Gembala, Penatua, dan seluruh jemaat Gereja PO Kemang Pratama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ernest Krisutanto yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tetap setia dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama jemaat. Bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Para pemain sudah berlatih dan berjuang. Kini, mereka membutuhkan dukungan dari kita semua. Dalam rangka menyambut pra-perayaan HUT ke-34 PUKKP, kami mengajak seluruh jemaat untuk hadir dan memberikan semangat kepada para peserta Lomba Bulu Tangkis PUKKP se-Jawa Barat yang akan berlangsung pada Sabtu, 1 Agustus pukul 8 WIB di Gor Genta. Kehadiran Anda akan menjadi energi dan motivasi bagi para atlet yang bertanding membawa nama PUKKP. Mari penuhi tribun dengan tepuk tangan, sorakan, dan semangat kebersamaan untuk mendukung mereka memberikan penampilan terbaik. Selain menyaksikan pertandingan yang seru, Anda juga dapat menikmati bazar makanan dan minuman yang tersedia. Jadi, ajak keluarga, teman, dan seluruh jemaat untuk hadir bersama. Mari kita sukseskan rangkaian pra-perayaan HUT ke-34 PUKKP dengan semangat, kebersamaan, dan dukungan terbaik untuk para atlet kita. Sampai bertemu di Gor Genta.
kita yang ada di Tanah Rara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas korban syukur Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu, sehingga rumah baca di Tanah Rara telah selesai. Dan minggu lalu kalau tidak salah Bapak Ketua Majelis juga sudah mengumumkan kalau rumah baca ini telah diresmikan. Puji Tuhan, jadi rumah baca ini sudah beroperasi, sudah digunakan. Dan selain itu ternyata ini berguna sekali Bapak Ibu. Di sekitar situ ada PAUD yang bangunannya saya tidak tahu, tidak layak atau sedang direnovasi atau bagaimana. Tetapi untuk sementara ini PAUD juga menggunakan rumah panggung yang Bapak Ibu semua bangun. Rumah panggung ini berukuran 8 kali 4 meter. Selain rumah panggung itu kita juga adakan meja belajar lipat dan juga buku-buku bacaan. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan video itu, ada 2 hal yang bisa saya sampaikan. Satu, Bapak Jeffrey yang mewakili tokoh masyarakat, tokoh adat, menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan Bapak Jeffrey itu setengah dari sambutan di mimbar beliau menangis. Terharu, sukacita. Kedua, sambutan dari perwakilan desa, beliau berjanji akan memasukkan ke APBD atau semacam anggaran sehingga buku-buku di sana akan ditambah. Mungkin itu. Ada sesuatu yang terlinggar Pak Gembala karena kami datang bersama Gembala dan istri. Mungkin cukup. Sekali lagi Gembala, Penatua, Majelis, saya pribadi mewakili Kepenatuaan Marturia sungguh-sungguh mengucapkan syukur, rasa bangga, rasa terima kasih kepada Bapak Ibu atas dukungannya. Kita sungguh-sungguh bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Berharap itu semua berjalan terus-menerus. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Oh, satu lagi saya lupa. Ini tentang olahraga nanti hari Sabtu. Kita acara jam berapa Bapak Ibu nanti hari Sabtu? Jam Pak Pendeta, jam 8 ya. Untuk itu doa pagi hari Sabtu akan diadakan pada pukul 7 di tempat seperti biasanya. Terima kasih. Puji Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita mari mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang penuh kasih dan setia. Pada hari yang indah ini, hati kami melimpah dengan rasa syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat bersekutu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Secara khusus Tuhan, kami menaikkan doa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Ernest Kristutanto,
yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan beliau, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Urapi beliau senantiasa dengan Roh Kudus, berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang melimpah, agar terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian pun ya Tuhan, kami berdoa pada pagi siang hari ini bagi bangsa, negara, dan kota Bekasi. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah, agar mereka memerintah dengan takut akan Tuhan, bijaksana dan adil. Khususnya untuk kota Bekasi, tempat kami tinggal dan melayani, kami berdoa, mohon damai sejahtera, kemajuan, keamanan, kerukunan antar umat beragama. Jadikan kota ini tempat memberkati setiap warganya. Pada siang hari juga kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Indonesia dan gerakan misi. Kiranya keberadaan gereja-gereja di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan, berkati setiap gembala dan pelayanan Tuhan di pelosok pedalaman, desa-desa hingga perkotaan. Berikan kesetiaan dan keteguhan hati dalam mengembalakan umat-Mu. Kami juga berdoa bagi badan keisahan gereja. Berikan persatuan dan hikmat bagi PGI, PGIW Jawa Barat, PGIS Kota Bekasi, dan BP PAUK Jawa Barat, agar dapat menjadi pilar persekutuan yang kuat. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk para misionaris dan suku-suku yang belum terjangkau. Kiranya para misionaris yang melayani di ladang misi diberkati ya Tuhan dalam perlindungan dan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami juga membawa suku-suku yang belum terbuka bagi gerakan misi. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan membuka hati mereka untuk menerima pemberitaan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi dan sekolah minggu ya Tuhan, dan semua ya Tuhan dari setiap bagian Gereja PAUK Kemang Pratama. Kami bersyukur untuk panggilan misi yang Engkau percayakan kepada Gereja PAUK Kemang Pratama. Kami menyerahkan seluruh jaringan rumah belajar dan pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan untuk rumah belajar di Harapan Indah, Sasake, Sabu, Maluku, serta rumah belajar yang baru dibuka, dibangun, dan sudah berjalan di Sumba ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelayanan di sekolah-sekolah negeri di daerah Nusa Dua Bali. Juga kami berdoa untuk dukungan dana misi untuk hamba-hamba Tuhan di Pulau Jawa, Surakarta, Solo, Boyolali, Wonogiri, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, serta kawasan Tapal Kuda Jawa Timur dan Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau. Kiranya seluruh rumah belajar dan hamba Tuhan yang dibantu menjadi alat-Mu untuk mencerdaskan dan memberkati generasi muda. Gerakanlah seluruh jemaat Gereja PAUK Kemang Pratama agar semakin mau terlibat dan mendukung gerakan misi ini melalui doa, dana, dan daya. Kami juga berdoa ya Tuhan dan menyerahkan seluruh kegiatan dan ibadah-ibadah kategorial sepanjang minggu ini, serta panitia hari-hari besar Gereja PAUK Kemang Pratama. Berikan kelancaran, kekompakan, dan keharmonisan dalam setiap perencanaan kegiatan. Berkati seluruh pelayan-Mu ya Tuhan, untuk Bapak Gembala, Penatua, para diaken, serta full-timer. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kesatuan hati dalam memimpin serta melayani jemaat-Mu. Demikian pun ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh jemaat
Gereja PO Kemang Pratama, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua hingga para lansia, dan jemaat di luar kota maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan melindungi mereka ya Tuhan, baik yang sedang mengikuti studi maupun juga Tuhan sedang bekerja yang jauh dari keluarga. Demikian pun ya Tuhan, pada siang hari ini juga kami berdoa untuk setiap pergumulan bagi jemaat-Mu ya Tuhan dari Gereja Kemang Pratama yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Bukakanlah jalan dan berikanlah yang terbaik sesuai dengan waktu-Mu. Demikian pun ya Tuhan yang juga sedang merindukan keturunan, untuk jemaat yang mengandung dan merindukan keturunan, kiranya Tuhan menguatkan dan menjawab kerinduan hati mereka. Demikian pun ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang melakukan pemulihan kesehatan dan juga di dalam masalah rumah tangga, ekonomi, dan pergumulan apapun ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Khususnya kami membawa saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan pemulihan dan kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Yaitu Bapak RS Huta Barat, Oma Luciana Aprilia, Ibu Neti Sitompul, Ibu Lulu, Bapak Porten Simorangkir, Ibu Mila Karmila, Ibu Diaken Linda Sitompul, Bapak Penatua Hasiholan Huta Galung, dan orang tua mama dari Ibu Aileen. Raba dan sembuhkan setiap penyakit mereka Tuhan. Pulihkan perekonomian yang sedang bergumul, serta berikan kedamaian dalam setiap rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah
Silakan duduk. Ibadah selesai. Happy Sunday. God bless you. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Terima kasih, thank you Mauliate Goda.